Oke, siap-siap ya. Karena hari ini kita akan bedah salah satu karya paling kontroversial yang pernah ada. Yang gagasannya, wah, masih terasa sampai detik ini. Kita bakal menyelami 3 esai tentang teori seksualitas dari sang maestro, Sigmund Freud. Buku kecil yang terbit tahun 1905 ini benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya. Pernah nggak sih kamu kepikiran, gimana kalau seksualitas itu bukan cuma soal urusan ranjang? Gimana kalau itu adalah sebuah energi dasar yang mendorong hampir semua hal yang kita lakuin, bahkan dari kita masih bayi? Nah, daripada bingung-bingung, ayo langsung kita bahas di Ataraxia Psyche. Hai, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan edukasi penting dari Ataraxia Psyche. Lihat deh sampul bukunya, kelihatan kuno banget kan? Tapi jangan salah, isi di dalamnya itu seperti bom waktu intelektual. Freud pada dasarnya melempar granat ke tengah masyarakat di zamannya yang super kaku. Dan ledakannya mengubah cara kita mikirin soal hasrat, perkembangan diri, dan bahkan apa sih yang dianggap normal. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu ide besarnya Freud. Untuk bisa ngerti semua teorinya, kita harus paham satu konsep kunci yang jadi pusat dari segalanya. Konsep itu namanya libido. Nah, sekarang ini kan kita sering dengar kata libido itu artinya cuma hasrat seksual ya. Buat Freud, ini jauh lebih luas dari itu. Libido itu kayak energi psikis kita, kekuatan hidup yang bikin kita nyari segala macam kenikmatan. Bukan cuma seks, tapi juga kehangatan sebuah pelukan, kepuasan pas kita bikin karya seni, atau bahkan sesimpel nikmatnya makan makanan favorit. Biar gampang, bayangin aja di dalam diri kita ada baterai psikis. Energi libido ini terus-terusan ngisi baterai itu sampai penuh. Dan kalau udah penuh kan, rasanya tegang, perlu dikeluarin. Nah, menurut Freud, cara kita menyalurkan energi dari baterai inilah yang membentuk kepribadian kita, kebiasaan kita, sampai ke rasa cemas kita. Nah, sekarang, ayo kita lihat gimana jeniusnya Freud membongkar konsep seksualitas jadi potongan-potongan kecil, biar gampang dianalisis. Ini langkah yang benar-benar revolusioner pada masanya. Disinilah Freud beraksi kayak seorang ahli bedah. Dia memisahkan antara objek dan tujuan. Gampangnya gini, objek itu siapa atau apa yang kita inginkan. Kalau tujuan itu apa yang pengen kita lakukan sama objek itu. Dulu sebelum Freud, kalau salah satunya aja dianggap aneh atau beda dari norma, ya udah langsung dicap kelainan, nggak ada diskusi lagi. Dengan memisahkan keduanya, Freud jadi bisa ngelihat perilaku manusia dengan lebih objektif. Pertanyaannya bukan lagi ini benar atau salah, tapi jadi kenapa ya objeknya yang ini? Kenapa tujuannya begitu? Ini yang membuka gerbang untuk memahami spektrum hasrat manusia yang ternyata luas banget dan mengubahnya dari masalah moral jadi pertanyaan ilmiah. Oke, sekarang pegangan ya. Soalnya kita mau masuk ke bagian yang paling radikal, paling bikin heboh, dan paling kontroversial dari semua teori Freud, yaitu tentang seksualitas pada anak-anak. Ini dia ide yang bikin geger. Di zaman di mana anak-anak dianggap suci dan polos, Freud datang dan bilang, salah besar, seksualitas itu dimulai sejak lahir. Tentu maksud dia bukan seksualitas kayak orang dewasa ya, tapi pencarian kenikmatan lewat tubuh. Sebuah proses yang dia yakini punya tahapan-tahapan yang jelas. Anggap aja ini kayak level-level dalam sebuah game. Di level 1, tahap oral, misinya adalah makan dan mengeksplorasi dunia pakai mulut. Lanjut ke level 2, tahap anal. Tantangannya adalah toilet training, belajar mengontrol diri. Level 3, tahap falik, disinilah ada plot twist besar dengan munculnya kompleks Oedipus. Terus ada jeda dulu di tahap laten, sebelum akhirnya kita masuk final stage di tahap genital pas puber. Menurut Freud, gimana kita ngelewatin tiap level ini bakal nentuin kita jadi orang seperti apa pas dewasa. Dan semua ini bukan karangan bebas loh, ini langsung dari esainya tentang seksualitas infantil. Gagasan kalau bayi bisa merasakan kenikmatan dari tubuhnya sendiri, bahwa anak kecil punya fantasi dan dorongan seksual, ini yang bikin banyak orang marah besar waktu itu. Tapi bagi Freud, justru inilah kunci untuk membuka misteri pikiran orang dewasa. Oke, jadi gimana semua pengalaman masa kecil ini nyambung ke kita yang sekarang? Di bagian ini, kita akan coba sambungin benang merahnya, melihat gimana anak kecil di dalam diri kita masih terus ngebentuk kita sampai hari ini. Konsep kuncinya adalah fiksasi. Balik lagi ke analogi game tadi, fiksasi itu kayak ada sebagian skill points atau energi kita yang ketinggalan di level sebelumnya, karena kita gagal menyelesaikan misinya dengan tuntas. Contohnya kalau ada masalah besar waktu toilet training di tahap anal, seseorang bisa terfiksasi di sana. Hasilnya, pas dewasa, dia bisa jadi orang yang super teratur dan perfeksionis, atau sebaliknya, super berantakan. Kutipan ini benar-benar kuat dan merangkum idenya dengan sempurna. Coba bayangin klise film foto zaman dulu.
Penyimpangan atau perversion itu adalah foto yang sudah jadi, gambar positifnya, di mana dorongan libido diekspresikan langsung. Nah, neurosis, kayak rasa cemas atau obsesi, itu adalah gambar negatifnya, gejala yang muncul ketika dorongan yang sama persis itu ditekan. Jadi buat Freud, masalah psikologis orang dewasa itu pada dasarnya adalah gema dari konflik seksual masa kecil yang nggak beres. Sekarang, udah lebih dari 100 tahun berlalu. Terus, gimana nasib ide-ide Freud hari ini? Di bagian terakhir ini, mari kita lihat warisan Freud yang, jujur aja, sangat kompleks dan penuh perdebatan. Warisan Freud itu ibarat koin dengan dua sisi. Di satu sisi, dia itu seorang pionir sejati. Dia yang bikin seksualitas jadi topik yang bisa dibahas secara ilmiah. Dan dia yang menekankan betapa pentingnya masa kecil. Dua hal yang sekarang kita anggap biasa. Di sisi lain, banyak teorinya yang spesifik, kayak kompleks Oedipus, itu nggak punya bukti ilmiah yang kuat dan sering dikritik. Sains modern udah jauh berkembang, tapi jejak langkah Freud masih ada di mana-mana, baik di psikologi maupun budaya kita. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Meskipun mungkin kita nggak setuju sama semua detail teori Freud, pertanyaan dasarnya masih sangat relevan. Seberapa besar sih diri kita saat ini dibentuk oleh masa lalu? Bisakah kita benar-benar lepas dari jejak masa kecil kita? Itulah pertanyaan besar yang ditinggalkan Freud untuk kita semua renungkan. Thank you for watching this video. Come back tomorrow to Ataraxia Psyche.